Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur dan seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Presiden LG Energy Solution dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di kawasan industri terpadu Batang dalam acara implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan dari Presiden LG Energy Solution, Mr. Lee Bang-soo. And now I would like to kindly invite the President of LG Energy Solution, Mr. Lee Bang-soo, to deliver the remark. 안녕하십니까. LG 에너지 솔루션의 이방수 사장입니다. 먼저 LG 인도네시아 투자 비전 발표 및 바탕 산업단지 방문에 함께해 주신 조코위 대통령 내외부님, 그리고 투자부의 바흐릴 장관님, 국영기업부 에릭 토이르 장관님, 그리고 국무장관 프라딩노 장관님, 간자르 프나노워 중부 자와 주지사님과 주사님께 특별한 감사의 말씀을 드립니다. 또한 프로젝트를 적극 지원해 주시고 계신 바할라 부장관님, 비롯한 각 부처 장관님들과 투자 파트너사인 안탐 CEO 니코, IBC CEO 토토, 그리고 화유, 포스코, LX 인터내셔널, LG화학 대표님께 감사드리고 또 오늘 특별히 참석해 주신 한국의 박대성 대사님께도 감사 말씀드립니다. LG 컨소시엄이 국가 균형 발전의 중요한 요충지가 될 바탕 산업단지에 그랜드 패키지 프로젝트의 핵심 공장을 투자할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 이곳 바탕 산업단지를 향후 동남아에서 가장 중요한 EV 산업단지로 발전시키고 싶은 비전을 가지고 이 자리에 제가 서게 되었습니다.
그랜드 패키지 프로젝트는 연간 약 350만 대, 200기가와트아워 분량의 전기차 배터리를 생산할 수 있는 대규모 사업입니다. 니켈 광산에서 채굴한 원강을 정제련하고 전구체와 양극재로 고부가 가치화하고 최종 배터리 제조까지 버티컬 인테그레이션을 실현하기 위해 바탕 산업단지 약 275헥타르에 정부의 도움을 받아 LG 컨소시엄의 세계 최신 기술을 적용할 예정입니다. 또한 세계적인 ESG 트렌드에 맞추어 재생에너지로 공장을 운영하기 위해 인도네시아 정부 및 PLL과 적극적으로 협력하고 있습니다. 그랜드 패키지 프로젝트 사업은 인도네시아 파트너인 안탐, IBC와 함께 프로젝트의 대량 양산이 계획된 26년이면 전 세계 2차 전지 산업에 선도적인 기여를 할 것이며 모든 계획된 투자 실현을 위해 양측에 올해 9월 광산 JV 서명과 인도네시아 정부 및 안탐 그리고 LG 컨소시엄과의 적극적인 협력 지속이 무엇보다 중요합니다. 대통령님께서 결실을 맺을 수 있도록 도와주시기 바랍니다. LG 컨소시엄의 투자 비전 발표에 격려차 참여해 주신 조코이 대통령님 이하 국가 균형 발전에 기여하는 장관님들, 차관님들 그리고 각 기업 대표님들에게 다시 한번 감사드립니다. LG 컨소시엄 역시 최선을 다해 바탕 산업단지가 세계 최고의 전기차 배터리 산업이 메카가 될 수 있도록 키워가겠습니다. 다시 한번 대통령님을 비롯해서 프로젝트를 처음부터 또 끝까지 지켜봐 주실 바흐릴 라하달리아 장관님께도 특별히 감사 말씀드립니다. 그리고 마지막으로 인도네시아가 G20 정상회담 개최를 앞두고 있는 것으로 알고 있습니다. G20 정상회담의 대통령님의 영도하에 정상회담의 성공적인 개최를 통해서 아시아의 지도자로 우뚝 서는 인도네시아가 되기를 간절히 기원해 봅니다. 감사합니다. Hadirin sekalian, selanjutnya akan kita saksikan bersama penayangan video implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi. Indonesia menerima presidensi G20 sejak serah terima dari Italia pada 31 Oktober 2021 lalu di Roma. Dalam memegang amanat ini, Indonesia telah menetapkan 3 fokus yang akan dikerjakan. Kepercayaan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia. Dan dalam presidensi G20, Indonesia akan fokus untuk mengerjakan 3 hal. Pertama, penanganan kesehatan yang inklusif. Kedua, transformasi berbasis digital. Ketiga, transisi menuju energi berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hilirisasi sumber daya alam dilakukan secara nyata untuk menciptakan nilai tambah dan menghasilkan energi hijau sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi karbon. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik. Setelah menghentikan ekspor nikel pada akhir 2019, Kementerian Investasi BKPM secara serius menginisiasi dan mengawal pengembangan baterai kendaraan listrik yang memanfaatkan nikel sebagai bahan baku utama.
Hasilnya, pada bulan Desember 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal menandatangani nota kesepahaman dengan LG Energy Solution dalam kerjasama investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia senilai 9,8 miliar dolar Amerika atau setara 142 triliun rupiah. Ini adalah konsep investasi hilirisasi yang pertama, Pak. Kenapa? Tambangnya BUMN yang mayoritas, kemudian smelternya sama smelternya itu dibangun di Maluku Utara, Bapak. Di mana di situ ada lokasi yang dekat dengan bahan baku. Prokursor cathode 20 GB baterai sel dan recycle-nya itu dibangun di Batam. Sebagai tahap awal, di bulan September 2021, Presiden telah meresmikan groundbreaking tahap pertama dari kerjasama konsorsium LG dengan BUMN ini. Pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri. Era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir dan kita harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas untuk masuk ke hilirisasi, masuk ke industrialisasi, menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis pada pengembangan inovasi teknologi. Selanjutnya, laporan Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beserta Ibu Negara, Ibu Haja Iriana Joko Widodo, makasih Bu atas kehadirannya. Yang kami hormati Pak Dubes Korea untuk Indonesia, yang mulia Pak Park Tae-sung, ini Bapak Presiden, sahabat saya yang hampir setiap 2 minggu sekali kami diskusi untuk implementasi investasi Korea di Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Menteri yang sempat hadir, ada Pak Mensesnek, Pak Pratikno, ada Ibu Menteri KLHK, Ibu Siti dan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Bapak Gubernur Jawa Tengah yang saya hormati beserta Ibu, lebih khusus kepada Presiden LG Solution, Mr. Bang Solim, ini sudah 1 bulan ini 2 kali Pak datang. Bapak Ibu semua yang sempat hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, ada dari Direksi BUMN, ada Antam, ada Main ID, anggota Forkopimda Jawa Tengah dan Bupati Batang, serta Ketua Umum Kadin. Oh, Pak Presiden ada Ketua Umum Kadin Pak. Paten berarti koalisi kolaborasinya jalan. Bapak Presiden, izinkan kami untuk melaporkan yang pertama tentang kawasan industri Batang. 2 tahun kurang lamanya kawasan ini kita temukan. Tepatnya tanggal 14 bulan Juni. Saya datang memakai motor atas arahan dan perintah Bapak Presiden untuk kita mengantisipasi ketika terjadi perang dagang antara China dan Amerika waktu itu, untuk relokasi kawasan industri nggak ada. Kita menemukan ini tepat tanggal 14 bulan Juni. Tanggal 30 Juni Bapak Presiden melakukan groundbreaking pertama untuk pencanangan kawasan ini. Di era COVID kita bekerja efektif sesungguhnya mulai di 2021 awal Bapak Presiden. Karena waktu itu kita membuat perencanaan apa segala macam. Dan alhamdulillah tidak sampai 1 tahun 5 bulan
kawasan yang dulunya hutan belantara, kebun tebu dan kebun karet. Dan alhamdulillah tahap pertama sekarang sudah seperti ini. Dan semua 450 hektar tahap pertama Bapak Presiden sudah terlaku jual habis. Ini terjadi karena ada kolaborasi yang erat antara Kementerian PU dan Kementerian Investasi. Tapi lebih khusus Bapak Presiden, ada kolaborasi yang sehati antara Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Menteri BUMN dan Pemda Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah. Itu. Semoga ini tetap kompak terus agar realisasi investasi berikutnya bisa terpenuh untuk ke depan. Yang kedua Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa di kawasan ini kita sekarang masuk di 1.000 hektar tahap kedua. Di mana 1.000 hektar tahap kedua ini adalah LG sendiri masuk kurang lebih sekitar 275 hektar. Kemudian Foskon juga masuk di tahap kedua Bapak Presiden. Dan yang ketiga insya Allah kalau memang dari Amerika ini positif masuk, tempatnya juga insya Allah di sini Bapak Presiden. Kami yakin bahwa 2023 akhir menjelang 2024 target kami minimal 50% dari 4.300 hektar di Batang ini juga akan terisi penuh. Di samping itu kami di sini juga membangun SMK unggulan NU. Bapak Presiden, tanahnya 3 hektar di samping tol dan tanah ini diwakafkan oleh BUMN supaya pahala BUMN tambah banyak dan profitnya tambah tinggi. Jadi ini jadi Menteri BUMN ini Pak, jadi cari untung tapi cari untung untuk akhirat juga. Ya kita bagi-bagi untung lah kira-kira begitu. Bapak Presiden yang kami hormati, laporan kami yang kedua, izin kami memakai kesempatan yang ini karena ini live Bapak Presiden, TV One, biar tidak ada dusta di antara kita. Total investasi di tahun 2022 sesuai dengan perintah Bapak Presiden, slide-nya mana? Perintah Bapak Presiden adalah sebesar 1.200 triliun. Dari 1.200 triliun tersebut, kita sudah mampu mencapai di kuartal pertama sebesar 283 triliun. Ini belum LG masuk Pak. Kalau LG masuk pasti lewat lagi. Yang kedua adalah antara Jawa dan luar Jawa. Di luar Jawa 52% Bapak Presiden, di Jawa 48%. Ini yang waktu pertama kami dilantik oleh Bapak Presiden memerintahkan kepada saya agar membangun Indonesia tidak boleh membangun Indonesia satu wilayah tertentu. Harus Indonesia sentris. Jadi dari Aceh sampai Papua Pak. Udah sekarang kita bangun. Yang kedua Bapak Presiden, negara mana saja yang paling banyak masuk? Yang pertama itu masih ada Singapura Bapak Presiden. Yang kedua Hong Kong. Yang ketiga Tiongkok. Amerika nomor 5 dan Korea nomor 7. Jadi tidak benar kalau ada satu informasi yang seleweran lewat medsos yang mengatakan bahwa seolah-olah investasi di Republik Indonesia ini hanya dikuasai oleh satu negara. Karena dalam pandangan kami Bapak Presiden, institusi negara yang berhak mengeluarkan data tentang berapa investasi luar di Indonesia adalah Kementerian Investasi. Hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data, tapi datanya harus yang benar. Berikut Bapak Presiden, kami juga menyampaikan bahwa wilayah-wilayah mana saja yang masuk untuk FDI kita. Yang pertama itu adalah Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah sama Maluku Utara. Ini foreign direct investment yang masuk ke Indonesia. Jadi ini berimbang. Di mana kuartal pertama total lapangan pekerjaan sebesar 360.000 lebih. Dengan total nilai proyek kurang lebih sekitar 66.000 proyek lebih. Yang ketiga Bapak Presiden, kami laporkan tentang kerjasama LG. Sejak perintah Bapak Presiden kepada kami di akhir 2019 untuk bagaimana membangun ekosistem EV baterai, maka langkah-langkah komprehensif dan terukur telah kita lakukan. Dengan pertama Hyundai, mobil listrik sudah berdiri dan sudah berproduksi. Kemudian adalah baterai. Baterai ini godaannya banyak Bapak Presiden. Kelihatannya negara-negara tetangga kita sebagian belum ikhlas
kalau Indonesia ini menjadi negara industrialis baterai mobil karena banyak sekali pencak silatnya. Tetapi pemerintah Korea di bawah Menteri Motie dan LG telah bersepakat sejak 2020 untuk membangun ekosistem baterai mobil di Indonesia. Dan hari ini sudah kita lakukan tahap kedua, di mana investasi tadi sudah disampaikan 9,8 billion US dollar. Namun yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa deal bisnis ini sangat transparan, melibatkan BUMN, melibatkan BPKP. Jadi kita ingin untuk meletakkan sebuah kerangka yang benar. Yang berikut adalah dampak ekonominya setiap tahun Bapak Presiden sebesar 5,6 billion US dollar dari total investasi 9,8 billion dengan total lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 20.000 lapangan pekerjaan khusus untuk pabrik baterai mobil, bukan untuk kawasan ini Bapak Presiden. Yang berikut kami juga laporkan bahwa kolaborasi LG dengan UMKM jalan juga, dengan pengusaha daerah jalan juga. Jadi resekelnya Pak tidak dengan BUMN. Kalau BUMN semua nanti kerjasama LG sama BUMN, bukan dengan pengusaha dalam negeri. Pak Arsad kelihatannya sudah senyum-senyum, bisa Kadin ambil bagian. Yang penting profesional, jangan pengusaha proposal. Demikian yang perlu kami laporkan kepada Bapak Presiden dan terima kasih kepada LG. Bapak Presiden LG mulai sekarang jangan lagi ragu. Perintah Bapak Presiden tadi sudah jelas, kalau ada apa-apa kita selesaikan secara adat Indonesia. Untuk kita clearkan agar realisasi investasi bisa terlaksana. Demikian yang kami laporkan, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dilaksanakannya implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, yang saya hormati Bapak Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah beserta Ibu dan Ibu Bupati Batang, yang saya hormati Presiden LG Energy Solution, Mr. Lee Bang-soo, yang hadir secara khusus, yang saya hormati seluruh pimpinan konsorsium BUMN dan konsorsium LG, Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Saya senang pagi hari ini bahwa tahapan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi telah mulai berjalan. Investasi LG ini merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir. Dimulai dengan penambangan nikel, smelter, pabrik prekursor, pabrik katoda, kemudian baterai listrik, baterai pack, hingga mobil listrik. Masih ditambah lagi dengan industri daur ulang baterai. Dari hulu sampai hilir, end to end semuanya dikerjakan dalam investasi ini.
Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada konsorsium LG yang bekerja sama dengan BUMN Indonesia, dengan perusahaan-perusahaan Indonesia atas kerja kerasnya sehingga hari ini bisa kita mulai pembangunannya. Total investasi ini juga bukan jumlah yang sedikit, 142 triliun rupiah. Kalau didolarkan 9,8 miliar US dollar. Dan yang paling saya senang, menyerap karyawan, SDM, tenaga kerja kita 20.000 orang. Ini jumlah yang tidak kecil. Di mana-mana di dunia sekarang ini, pembukaan lapangan kerja merupakan kunci. Dan yang saya juga senang, investasi dari hulu ke hilir itu tersebar di beberapa kawasan negara kita Indonesia. Pertambangannya, peleburan smelternya untuk nikel berlokasi di Halmahera, di Maluku Utara. Kemudian untuk industri, refinery, pemurnian, serta industri prekursor, industri katodanya ada di Jawa Tengah, di kawasan industri di Batang. Kemudian pabrik baterai yang sedang juga dibangun di Kerawang dan pabrik mobil listriknya ada di Cikarang. Ini tersebar, ini sangat baik. Tidak hanya di Jawa saja, tapi di luar Jawa juga banyak dibangun untuk investasinya. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia ini kita harapkan akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel. Ini keinginan kita sejak lama, kenapa kita stop nikel adalah ke situ. Dan nanti akan dilanjutkan dengan stop ekspor bahan mentah boksit, sehingga kita bisa memproduksi barang jadi yang berasal dari aluminium. Sekali lagi, Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel, seperti litium baterai, baterai listrik, baterai kendaraan listrik, dan ini merupakan sebuah kesempatan besar, merupakan kesempatan emas untuk membangun ekonomi hijau ke depan, seperti yang kita rencanakan. Saya minta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini agar segera terrealisasi. Dan manfaat dari investasi ini, selain tadi yang saya sampaikan, ada rekrutmen SDM tenaga kerja 20.000, kita akan juga mendapatkan, negara akan mendapatkan income, negara akan mendapatkan pendapatan tambahan dari investasi ini. Baik yang berupa PPH badan, PPH karyawan, PPN-nya, kemudian PNBP-nya, semuanya akan kita dapatkan. Dan juga memperkuat neraca perdagangan kita. Meskipun sekarang sudah surplus selama lebih dari 20 bulan. Dan kita harapkan mampu menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada konsorsium LG dan konsorsium BUMN kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penekanan tombol sirine kepada Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, Menteri Investasi, Kepala BKPM, Gubernur Jawa Tengah, dan Presiden LG Energy Solution.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi dari LG dan konsorsium BUMN saya nyatakan dimulai pembangunannya. Terima kasih. Demikianlah implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi telah dimulai. Mohon berkenan kepada Bapak Presiden beserta pendamping untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas lancarnya acara kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Zainul Iroki, Ketua Umum MUI Kabupaten Batang. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Ya Basir ya Qadir biyadika takdir. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang Maha Penyayang dan Pengasih, Maha melihat dan Maha kuasa, yang menguasai takdir, merubah dan menetapkan takdir. Ya Allah, hajatuna ilaikal kasir wa anta alimun biha wa basir. Ya Allah, hajat-hajat kami kepadamu sangatlah banyak dan Engkau telah melihat dan mengetahui. Allahumma yassir, ya muyassir kuli asir wa ya mugniya kuli fakir. Ya Allah, Tuhan yang memudahkan segala kesulitan, yang meluaskan segala kesempitan, dan Tuhan yang mencukupi segala kekurangan. Yassir alaina kulal asir, fataisirul asir alaika yassir. Ya Allah, mudahkanlah kesulitan kami, uraikanlah keruwetan kami, karena menguraikan dan memudahkan bagimu sangatlah mudah. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir alaina, yassir umurana waqdi hawaijana wa hasil maqasidana. Ya Allah, kami telah membuat planning, menyusun program-program, maka mudahkanlah, kabulkanlah, realisasikanlah dengan sempurna dan perfect. Ya Allah ya Aziz, ij'alna nafi'an li jami'i khalqika walin nasi. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang bisa memberi manfaat kepada sesama dan kepada makhluk-Mu yang lain. Idfa'anna kula ghammin wa hammin wa bala'in wa waba. Ya Allah, angkatkanlah, jauhkanlah dari kami segala kesedihan, keprihatinan, kecemasan, dan segala macam wabah dan bala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri.
Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo berkenan meninggalkan tempat acara. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker.